Untuk yang pertama, masukin password Prima admin database, maksudnya root. Di sini pakai level root. Nah, kemudian di sebelah kiri kita bisa lihat database yang udah dibuat. Sebagai contoh, sekarang kita buat database baru namanya Miko, kemudian di create. Nanti akan ada konfirmasi database Miko has been create. Nah, jika udah, maka kita klik Miko, kemudian kita bikin satu contoh tabel, mungkin tabel alamat. Ada mungkin contohnya ada 4 kolom, terus klik go. Nah, di sini kita akan dapati 4 baris atau dari fill tabel yang akan kita buat. Sini pertama mungkin kita kasih no, ya, tipe data integer. Ya, sini kita coba cari primary key-nya, kalau nggak ada nanti aja di yang terakhir. Ya, kemudian setelah nomor, tipe data kita kasih integer. Ya, kemudian panjangnya 4 digit, kosongin aja. Kemudian lanjut ke nama kita tahu, kita kasih tipe datanya varchar. Ya, dan varchar kita kasih 50 karakter panjangnya. Selanjutnya alamat sama, kita kasih juga varchar. Kita kasih panjang sekitar 200 karakter. Oke, selanjutnya mungkin contohnya nomor underscore telepon, fill nomor underscore telepon. Kita kasih data biner desimal aja. Jika udah, berarti kita udah bikin 4 fill dalam tabel alamat. Baru kita klik, ya, kita cek dulu. Nah, kalau udah, ya, lakukan save, sehingga kita berhasil membuat tabel alamat di dalam database Miko. Nah, di sini kalau kita lihat ada perintah query-nya select bintang from alamat, ya, dikasih limit 0 sampai 30 row. Ya, karena datanya masih kosong, ya, kita bisa insert. Di sini kita bisa lihat tabel udah terbentuk, dan dalam satu tabel diperlukan primary key. Dalam hal ini yang unik itu adalah number secara berurutan. Nah, kita setup dia menjadi primary key. Jika sudah, baru kita lakukan proses insert data. Lari ke menu insert, klik insert. Mungkin di sini kita coba dulu, ya, kita coba insert data di value-nya, ya, 1, nama mungkin Miko, alamat Padang Panjang, ya, nomor teleponnya misalkan 7685933. Klik go. Udah, ya. Nah, itu sebenarnya data udah masuk. Oke, itu satu row inserted. Kita lihat di ini ada. Nah, itu dia. Kalau secara query itu perintahnya insert into, dan ini bisa di copy paste kalau mau nambah lagi dengan data yang berbeda. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah primary key-nya. Di situ kita setting tadi nomor adalah primary key. Jadi kalau ada nomor yang sama, misalnya nomor 1 kita insert lagi dengan 1, maka dia akan duplikat sehingga data nggak akan diinput. Oke, di sini kita bisa lihat udah ada satu data Miko Padang Panjang ini. Nah, demikian contoh proses input data. Kemudian data yang udah ada, ya, data yang udah ada kita lakukan proses export. Nah, proses export itu kita harus lari dulu ke database-nya Miko. Masuk ke, pastikan database-nya yang diekspor yang mana, misalnya Miko. Nah, itu database Miko. Kemudian dalam database tadi kita ketahui ada satu tabel alamat. Nah, lakukan export, dan di sini kita pilih formatnya SQL dan Go. Lalu kemudian klik go. Nah, di sini akan ada konfirmasi dari browser apakah mau disimpan atau download. Bagusnya di save file aja, format SQL, save file, lalu oke kan. Oke, nah berarti kita udah berhasil melakukan proses export database kita. Sini kita bisa lihat itu namanya Miko.SQL, di cut, saya pindahin ke desktop saja, biar
ya pasti itu dia ya. Nah, inilah file backupan kita. Kemudian file backupan ini kita mau coba nge-restore-nya, mengembalikan ke dalam database. Tentu saja hal ini kita buat lagi database baru ya. Kita coba login lagi, root. Kita coba login lagi. Oh, sebelum login kita cek dulu apa isi dari MycoSQL. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya isinya itu adalah sintaks SQL yang merupakan perintah-perintah yang akan dieksekusi oleh MySQL nantinya, sehingga proses restore-nya akan sama dengan data yang sebelumnya setelah kita backup. Nah, di situ kita bisa lihat. Oke, selanjutnya kita coba restore, masuk lagi ke phpMyAdmin ya, kemudian klik go. Kita buat database baru. Sebelumnya ada Myco, kita buat mungkin contohnya lari ke database, lari ke home dulu. Oke, kemudian klik database Myco 2 create. Jadi kita berhasil meng-create database Myco 2. Nah, Myco 2 ini kita mau kasih tabel yang sama dengan Myco. Tentu caranya dengan proses import aja lagi. Import, klik import, kemudian browse, arahkan ke file myco.sql tadi. Tuh, lalu open, kemudian go. Pastikan formatnya SQL dan go. Nah, di situ akan keterangan import has been successful finish. Nah, berarti dia ada sukses. Sehingga kita bisa cek di Myco 2, di Myco akan edit database Myco 2 akan sama isinya dengan Myco. Nah, sekarang kita lihat Myco, itu dia. Kita lihat lagi Myco 2 harusnya sama. Kita lihat di alamat, ya ternyata sama. Kita bisa saksikan bahwasanya database-nya sama. Berarti proses restore database kita dari dari database Myco ke Myco 2 berhasil. Sekian tutorialnya. Oke, aku